Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Seperti biasa, admin mau doain teman-teman dan keluarga agar selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film berjudul Oversized Love atau Cinta yang Seukuran Flyover. Film ini menceritakan tentang seorang wanita gemuk yang ingin memiliki tubuh langsing dan paras cantik seperti harapan banyak wanita. Nah, ternyata keinginannya itu bisa terkabul dengan menggunakan ramuan ajaib made in kakek misterius atau buatan kakek yang saya nggak tahu asal-usulnya. Namun setelah mendapatkan semua keinginannya, si wanita ini malah menjadi serakah dan lupa pada sahabat laki-laki yang sangat mencintainya. Oke, seperti apakah cerita lengkap dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Lin Xiaoxi. Ceritanya, Lin bekerja sebagai fotografer model yang ingin memiliki wajah cantik dan tubuh seksi seperti impian para wanita pada umumnya. Sementara itu di tempat lain, ada saudara admin bernama Han Bing yang merupakan pencipta lagu terkenal sekaligus teman dekat dari Lin. Kebetulan hari itu Han kedatangan klien baru yang ingin bekerja sama, tapi dia nggak bisa datang ke kantor karena lagi sibuk belanja banyak cemilan. Selain ingin memiliki tubuh yang ideal, Lin juga naksir dengan seorang penyanyi pria yang bernama Chris dan bermimpi untuk menjadi pacarnya. Namun teman Lin berpendapat kalau sebenarnya Han jauh lebih ganteng dari Chris. Dari pembicaraan mereka, kita kemudian diperlihatkan pada masa lalu, di mana si Han ini selalu aja dibully oleh teman sekolah karena berbadan gemuk. Beruntung, Lin muncul untuk membantu Han, dan sejak mereka berteman, Lin selalu merasa kagum pada bakat Han dalam bidang musik. Setiap tanggal 17 di tiap bulannya, Han memiliki jadwal untuk menemani Lin berolahraga demi menurunkan berat badannya agar lebih ideal. Namun Lin terlalu cepat menyerah dan lebih suka mengajak Han untuk berjalan-jalan sambil kuliner makanan kesukaannya. Nah, di balik selera makannya yang tinggi, tentu aja Lin menjadi kesulitan dalam mencari pakaian yang dia inginkan. Dan setiap ada kelebihan muatan di lift, Lin yang minder dengan berat badannya selalu memilih untuk keluar. Kemudian saat berada di atas kapal, pemilik kapal tersebut sangat mengenal Han dan Lin karena mereka berdua selalu bersama-sama sejak kecil. Setiap tahun, Han selalu menawarkan hadiah ulang tahun bagi Lin, dan tahun ini Lin memiliki harapan agar dia bisa berpacaran dengan cowok ganteng. Lalu di perjalanan pulang, Lin gak sengaja melihat seekor kelinci di depan rumahnya yang ternyata bukanlah kelinci biasa. Dan karena kelinci itu dalam keadaan terluka, Lin yang merasa kasihan pun membawanya pulang dan merawatnya. Tepat di hari yang sama, tiba-tiba datang segerombolan orang yang berasal dari manajemen artis ganteng bernama Chris. Namun karena kondisi di luar lagi hujan lebat, mereka akhirnya meminta izin masuk ke dalam rumah Lin untuk melakukan pemotretan. Setelah pekerjaan mereka selesai, Chris sempat mengatakan pada Lin kalau dia adalah wanita yang sangat cantik bila dilihat dari matanya. Lalu ketika Chris berbicara dengan manajernya, Lin sempat menguping pembicaraan mereka. Dalam pembicaraan tersebut, Chris dan manajernya sama-sama berpendapat kalau Lin adalah wanita yang cantik jika dia bisa mengurangi berat badannya. Ucapan itu pun membuat Lin termotivasi dan ternyata dilihat oleh kelinci yang ditolongnya.
Nah, karena Lin udah bertekad bulat, dia akhirnya datang menemui Han untuk meminta tolong agar membantunya dalam proses menurunkan berat badan. Sayangnya, Lin adalah orang yang gak sabaran dan lebih memilih untuk menyerah karena dia ingin mendapatkan hasil yang instan. Di saat Lin lagi bersedih, dia gak sengaja mendengar suara dari balik pintu dan ternyata berasal dari kelinci misterius yang ingin keluar. Lin pun mengikuti kelinci itu sampai tiba di sebuah rumah tua yang membuatnya penasaran. Nah, begitu masuk ke rumah tersebut, Lin gak sengaja terjatuh ke sebuah ruangan aneh yang terdapat benda-benda melayang dan dia bertemu dengan seorang kakek misterius. Di sana, Lin mengira kalau dirinya udah mati, tapi tiba-tiba dia menyadari kalau kakek itu adalah kelinci yang ditolongnya. Dalam kondisi yang panik, Lin kemudian meminta tolong pada sang kakek agar dia dikeluarkan dari tempat ini. Kakek itu pun tahu kalau Lin ingin terlihat kurus, dan akhirnya dia memberikan sebuah ramuan ajaib yang dapat mewujudkan keinginannya. Keesokan paginya ketika terbangun, Lin menjadi sangat terkejut karena mendapati kalau dirinya yang sekarang udah terlihat kurus dan cantik. Beberapa saat kemudian, Lin ditelepon oleh temannya yang ingin meminta tolong untuk mengantarkan foto bagi Chris Huang, si penyanyi terkenal. Dalam perjalanan untuk bertemu Chris, Lin terus saja menjadi perhatian orang-orang karena sekarang penampilannya terlihat cantik dan bertubuh ideal. Dan begitu Lin bertemu dengan Chris dan manajernya, ternyata mereka berdua sama sekali nggak bisa mengenalinya. Tapi di waktu yang bersamaan, tiba-tiba tubuh Lin mulai berubah ke bentuknya semula, yang membuatnya panik dan segera pergi dari tempat itu. Lalu sesampainya di rumah, Lin kembali memakai ramuan ajaib yang untungnya bisa menguruskan tubuhnya lagi. Beberapa saat kemudian, Han tiba-tiba datang ke rumah Lin karena merasa khawatir pada Lin yang gak menjawab teleponnya dari siang. Dan ketika Han masuk ke dalam, Lin mencoba untuk berpura-pura menjadi orang lain, tapi ternyata Han bisa mengenalinya. Nah, setelah mengetahui dia adalah Lin, Han malah mengira kalau Lin mengalami sakit keras atau dia baru aja mengikuti operasi sedot lemak. Lin pun akhirnya menceritakan ramuan ajaib yang bisa membuatnya kurus, tapi akhirnya dia menyadari kalau ramuan itu hanya bertahan selama 10 jam. Setelah mendengar cerita dari Lin, Han merasa bingung dan cemburu karena Lin ingin mendekati Chris dengan penampilan barunya. Bahkan Lin sampai meminta tolong pada teman Han yang saya beri nama Jia untuk membantunya merubah penampilan. Nah, karena permintaan tersebut, Jia akhirnya menemani Lin untuk berbelanja pakaian sekaligus merubah penampilan rambutnya. Lin juga memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Alice agar orang lain gak mengenalinya sebagai Lin yang bertubuh gemuk. Kemudian pada suatu hari, Han bekerja sama dengan manajemen Chris dalam pembuatan sebuah video klip musik. Dan ketika syuting itu berlangsung, Chris mengeluh pada sutradara karena dia gak merasakan chemistry dengan pemeran wanita. Tapi beberapa saat kemudian, Jia mengajak Lin datang ke studio tersebut dan mengenalkannya pada semua orang sebagai Alice.
Chris pun ingat kalau mereka pernah saling bertemu dan meminta pada sutradara agar menjadikan Lin sebagai pemeran wanita. Akhirnya sejak hari itu, Lin mulai ikut syuting dengan Chris dalam pembuatan video klip musiknya. Di sana, Han menjadi cemburu melihat kedekatan mereka berdua dan membalas Chris dengan selalu menyalahkannya agar terus mengulang adegan yang sama. Di saat mereka pindah lokasi syuting, sutradara membuatkan Chris dan Lin skenario untuk berciuman yang tentu aja membuat Han gak terima. Selain Han, ternyata manajer Chris juga gak menyukai kedekatan mereka dan menyuruh orang untuk menyelidiki identitas Lin yang asli. Singkat cerita, saat Chris mengajak Lin untuk menonton, tiba-tiba Han juga ada di bioskop itu untuk mengawasi mereka agar nggak berbuat yang macam-macam. Dan begitu mereka selesai, Chris menjadi sok terkenal di depan dua wanita yang ternyata merupakan penggemar Han. Lalu ketika makan malam, Han masih aja mengikuti mereka sampai ke restoran dan melarang Lin untuk minum minuman beralkohol. Setelah itu, Chris mengajak Lin untuk bertemu dengan teman-temannya di sebuah klub malam, tapi tiba-tiba tubuh Lin mulai kembali ke bentuk semula yang membuatnya panik. Kemudian saat Lin bersembunyi di dalam toilet, tiba-tiba muncul seorang berkostum boneka yang ternyata dipakai oleh Han. Han pun meninggalkan kostum itu agar dipakai sama Lin, tapi di luar toilet dia malah bertemu dengan Chris. Begitu Lin juga keluar dari toilet, dia nggak sengaja mendengar perkataan Chris yang nggak suka melihat cewek gemuk. Tentu aja ucapan itu membuat Lin bersedih dan berpikir kalau Chris nggak akan pernah menyukainya jika dia kembali ke tubuhnya semula. Lalu di perjalanan pulang, Han terus aja mengomel pada Lin yang gak pernah mau mendengar nasihatnya. Di sana, Han juga merasakan kalau sikap Lin udah berubah drastis sejak dia menggunakan ramuan ajaib untuk merubah kondisi tubuhnya. Nah, di saat mereka berdebat, Lin tiba-tiba teringat akan kejadian masa lalu di mana Han sempat mengatakan pada teman di sekolah kalau dia gak suka pada Lin yang berbadan gemuk. Dan begitu Han tiba di rumah, dia merasa sangat menyesal karena dari dulu gak pernah mengutarakan perasaannya pada Lin. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, video klip yang dibintangi oleh Chris dan Lin akhirnya udah selesai. Tapi di waktu yang bersamaan, manajer Chris mendapat info dari mata-matanya tentang identitas Alice yang asli. Sementara itu di tempat lain, Han curhat tentang masa lalunya pada Jia kalau dulu dia sempat mendengar ucapan Lin yang mengatakan kalau dia bosan melihat wajah Han. Di sana, Jia meminta pada Han agar fokus dalam menulis lagu barunya dan menyampaikan undangan makan malam dari manajemen Chris. Kemudian saat tiba di acara makan malam, manajer Chris yang bernama Lu meminta pada Lin untuk duduk di dekatnya. Di sana, Lu sempat basa-basi menawarkan Lin untuk menjadi artis, tapi tiba-tiba Lu mengatakan kalau dia udah mengetahui identitas Lin yang asli. Di sisi lain, Han yang masuk ke dalam toilet nggak sengaja mendengar percakapan telepon antara Chris dan kekasihnya. Han yang kesal pun akhirnya mengetahui kalau Chris adalah seorang playboy dan memintanya agar segera menjauh dari Lin. Tapi karena Chris nggak mau menuruti keinginan tersebut, mereka berdua akhirnya terlibat perkelahian sengit sampai keluar dari toilet. Dan setelah beberapa lama, Lin akhirnya berteriak pada mereka agar Han berhenti menyerang Chris.
Lalu di perjalanan pulang, Han akhirnya memberitahu Lin kalau Chris adalah cowok playboy yang udah punya pacar. Di sana, Han juga mengatakan kalau dia peduli pada Lin dan menganggap kalau ramuan ajaib adalah cara yang salah untuk menurunkan berat badan. Setelah mendengar semua ucapan itu, Lin malah merasa tersinggung dan menjelaskan kalau dia jadi gemuk akibat membela Han waktu dibully di sekolah. Lin pun menganggap kalau Han gak suka melihatnya berubah, padahal dia merasa bahagia bisa punya badan yang ideal dan diperhatikan oleh banyak orang. Keesokan harinya saat makan bersama, Lin mulai bertanya apakah Chris akan tetap menyukainya jika dia bertubuh gemuk. Chris pun ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan itu dan hanya memberikan komentar kalau Lin gak bakalan bisa gemuk. Setelah pulang dari restoran, Lin akhirnya datang lagi ke rumah tua dan memaksa kakek misterius untuk memberikannya ramuan ajaib yang bisa permanen. Namun sebelum memberikannya, kakek misterius itu memperingati Lin kalau sifat serakahnya bisa menghasilkan pengorbanan besar. Oke, adegan kemudian berpindah ke Han yang tiba-tiba mulai susah mengingat masa lalunya waktu bersama Lin. Dan dengan kenangan yang tersisa di memorinya, Han akhirnya berhasil menulis sebuah lagu bagi seorang wanita yang dia cintai. Sementara itu di tempat lain, Lin akhirnya menggunakan ramuan ajaib permanen tanpa berpikir panjang apa risiko yang dikatakan oleh kakek misterius. Dan di waktu yang bersamaan, terjadilah sesuatu yang aneh pada si Han. Keesokan harinya, Lin tiba-tiba merasakan situasi yang aneh di mana Chris dan semua orang sama sekali nggak mau berbicara dan mendekatinya. Lalu ketika menghadiri acara konferensi pers, para wartawan mulai memberikan pertanyaan pada Lin tentang identitas aslinya yang udah tersebar di internet. Dalam kekacauan tersebut, tiba-tiba Han muncul untuk menyelamatkan Lin, dan ketika mereka berbicara berdua, si Han ini ternyata nggak mengingat siapa Lin. Lin pun mencoba untuk memperlihatkan bukti kalau mereka adalah sahabat dari kecil, tapi anehnya semua foto wajahnya menjadi buram dan nggak bisa dikenali oleh Han. Setelah kejadian itu, Han mencoba untuk datang ke setiap tempat untuk mengumpulkan kenangannya bersama Lin. Sedangkan Lin hanya bisa menyesali keputusannya karena sekarang Han udah nggak ada untuk menemaninya dan bahkan dia juga nggak mengenalinya lagi. Tapi beberapa hari kemudian, Chris tiba-tiba datang ke rumah Lin dan memintanya agar membujuk Han untuk menjual lagu baru yang dia ciptakan bagi wanita yang dia cintai. Lin pun langsung pergi ke kantor Han untuk mendengar lagu barunya, dan akhirnya dia menyadari kalau lagu itu diciptakan bagi dirinya. Setelah mendengar lagu tersebut, Lin segera mencari Han yang ternyata lagi nggak ada di rumah. Di sana, Lin mencoba masuk dengan menggunakan kunci cadangan yang tersembunyi dan kembali melihat foto wajahnya yang mulai memudar. Dari kejadian itu, kita kemudian diperlihatkan pada adegan masa lalu, di mana Han sebenarnya nggak terima kalau Lin dibilang wanita gemuk. Sedangkan si Lin sebenarnya dia hanya bercanda di waktu dia mengatakan bosan melihat wajah Han. Singkat cerita, saat Lin tiba di rumah tua, dia langsung meminta pada si kakek misterius agar mengembalikan kehidupannya seperti semula. Awalnya si kakek menolak permintaannya itu, tapi akhirnya Lin mengatakan kalau dia sangat menyesal telah mengabaikan seseorang yang sangat peduli kepadanya. Setelah kembali ke bentuk tubuhnya semula, Lin segera pergi ke sebuah lapangan untuk bertemu Han, dan ternyata si Han udah ada di sana menunggunya. Bahkan sekarang Han udah mengingat siapa Lin, dan akhirnya hubungan mereka bisa akur kembali.
Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang berakhir dengan happy ending. Oh ya, sedikit pesan buat teman-teman semua, jangan pernah menyia-nyiakan orang yang sayang sama kalian ya. Soalnya, kalau orang itu tiba-tiba pergi atau udah nggak ada di sisi kalian, bisa-bisa kalian sendiri yang merasa kehilangan dan akhirnya menyesal seperti di film ini. Yang terakhir, admin mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.